Anyway, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini di sebelah gua udah ada Mini Cooper S 3 door yang baru launching di Gias. Anyway, gua sekarang lagi ada di Mini Eurocar yang ada di daerah Peak. Jadi kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau cek mobil apa aja yang ada di sini, atau kalian mau cek promo-promo apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gue ini. Kalau di bawah gue ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Oke, ini merupakan Mini Cooper S 3 door yang baru. Artinya mobil ini memang baru diluncurkan pada acara Gias 2024 dengan perubahan-perubahan yang minimalis tapi terkesan lebih cute. Nah, beberapa fitur memang ditambahkan ke dalam mobil ini dan desain dashboard yang memang berubah dari yang sebelumnya. Dan kalau kita bicara desain eksteriornya, memang tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan oleh Mini. Paling di depan ini dihilangkan fog lamp kanan kirinya dan bentuknya tuh lebih terlihat minimalis dan cute. Kemudian headlampnya dia sudah dilengkapi dengan beberapa panel di dalamnya dan ini sudah LED. Kemudian masih ada tulisan S di pojok kiri sini dan diffuser bawah yang menurut gua tampilannya cukup menarik karena dia berwarna hitam dok. Kemudian di grillnya sini dia ada warna silver ya mengelilingi grillnya ini, dan grillnya ini berwarna clear black piano. Nah, kemudian untuk sensor parkir di depan sini sudah ada 4 biji, jadi untuk sistem keamanannya udah cukup baik. Kalau ngomongin mesinnya, info yang gue dapat mobil ini masih menggunakan mesin yang sama seperti yang sebelumnya, 2000 cc turbo 4 silinder. Kalau berbicara mesin yang sama seperti sebelumnya, artinya mobil ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 192 horsepower dan torsi sekitar 280 Nm. Kemudian untuk sistem safety-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, lane departure warning, kemudian ada juga attendant alert dan sebagainya gue tampilin di sini. Jadi fitur-fiturnya memang ditambahkan menjadi lebih banyak. Kalau dari sisi samping, paling perubahannya tidak terlalu signifikan, paling hanya ornamen chrome yang memang dihilangkan, dan mobil ini memang sudah menggunakan warna two-tone, atasnya putih, bawahnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan spionnya dia sewarna two-tone-nya ya, yang ada lampu sen di sini. Kemudian handle-nya dia warna clear black piano, sama seperti bawah kacanya ini, list kacanya dia juga berwarna clear black piano. Tidak lupa mobil ini juga sudah disematkan over fender tipis dari depan belakang, sebenarnya ini mengelilingi mobil ini. Kemudian paling yang hilang itu adalah yang kayaknya tempelan di fender depan sini deh. Kalau yang sebelumnya tuh kayak ada letter S-nya di sini, yang sekarang sudah nggak ada. Nah, kalau ngomongin velgnya, mobil ini velgnya berubah ya, yang awalnya dari 17 sekarang ke 18, kemudian yang sekarang profil bannya 215/40 ring 18. Kemudian untuk sistem pengereman keempat rodanya disc. Beralih ke sisi belakang, yang paling mencolok itu ada di stop lampnya, yang perubahannya tuh cukup signifikan. Nah, kemudian di tengahnya sini itu dia, kalau yang sebelumnya itu cuman separuh ya di tengah-tengah gini, kalau ini manjang dari kiri ke kanan, dia warnanya clear black piano. Dan sebelumnya di sini tulisan mininya, tapi sekarang mininya pindah ke atas. Di listnya ini berubah jadi Cooper S. Nah, di mobil ini sudah dilengkapi 4 buah sensor parkir dan diffuser yang warnanya tuh di hitam doff, tapi di sini ada apa nih? Kayaknya lampu mundurnya nih di bawah sini. Nah, kemudian kamera mundur ada di sini, dan kaca belakang ini dia ada defoggernya, wiper yang bergerak 180 derajat, spoiler, dan ada high stop lamp di kacanya sini. Fitur yang ditambahkan di mobil ini itu adalah perubahan dari desain lampunya, karena kalau kita bawa mobil ini itu lampunya belakang tuh bisa di setel ya desainnya, kayak dia ada desain klasik, kemudian ada desain Favor, kemudian ada desain Johnny Copperwolf. Jadi ada 3 perubahan, nanti di interior kita akan bahas lebih detail. Nah, ngomongin bagasinya, mobil ini memang belum dilengkapi dengan power tailgate, tapi tuasnya dia sudah elektrik, dan bagasinya sama seperti sebelumnya karena memang perubahannya tidak terlalu signifikan. Kalau nggak salah sebelumnya itu kapasitas bagasinya sekitar
200-an liter ya. Nah, kemudian di bawah lantai bagasinya ini dia ada tempat penyimpanan yang cukup gede, ini bisa kita buat taruh toolkit dan barang-barang kita biar lantai bagasinya bisa terlihat lebih rapi. Kemudian kalau kalian merasa bagasinya ini kurang gede, kalian bisa lipat bangku belakangnya 70-30, walaupun nggak rata lantai tapi dia bisa menambahkan kapasitas bagasi kita menjadi 700 liter lebih, jadi kalian bisa bawa barang yang lebih banyak lagi. Oke, gue duduk belakang dari Mini Cooper 3-door yang baru ini, dan so far duduk di sini sih sebenarnya rasanya sama-sama aja sama sebelumnya, dan bahannya dia sama, bahan kulit sama seperti sebelumnya, dan di tengah sini masih ada gundukannya, artinya memang di sini disarankan untuk 2 orang. Nah, di belakang sini ada beberapa perubahan yang memang dilakukan oleh Mini. Yang pertama, speakernya jadi nggak nongol, jadi dia di dalam, kemudian cup holder jadi 1 biji doang, karena yang di kanan kiri itu dia udah nggak ada. Selebihnya sih masih sama. Isofix ada, headrestnya masih cukup lumayan, dan headroomnya ini 3 jari lah ya. Headroomnya 3 jari, legroomnya cukup ada buat gua, 175 cm tingginya. Anyway, kalau tadi di luar, di samping, di belakang perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi kalau kalian masuk ke bangku depannya, posisi berkendaranya di sini itu perubahannya sangat-sangat terlihat, dimana kalau misalnya depan sini itu ada dashboard yang bahannya tuh dia kayak bahan fabric gitu, dan ada ambient lightnya yang sebenarnya itu dari lampu yang ada di sini ya. Nah, bahan dashboardnya yang atas ini menggunakan plastik keras ya, tapi ini dia menggunakan bahan fabric. Kemudian panel AC-nya di sini kanan kiri, yang di sini berdiri ya, lengkap. Dan yang paling menonjol itu perubahannya ada di entertain systemnya, karena sebelumnya entertain systemnya tuh nempel banget sama dashboard. Kalau yang ini dia udah model floating, dan ini tuh dia infonya sih sudah iDrive 9 ya, jadi full digital, dan tidak ada lagi instrumen cluster di depan setir sini. Semuanya ada di entertain system sini, bahkan pengaturan AC, pengaturan kendaraan, semuanya bisa kita atur lewat sini karena pengaturannya cukup banyak di sini. Dan entertain system ini sudah bisa connectivity dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya, jadi sudah lengkap. Dan seperti yang gue sampaikan di depan tadi, kalau kita mau ngatur lampu di depan, di belakang, itu bisa lewat entertain system sini. Jadi ada 3 buah model depan ataupun belakang. Jadi ada model klasik, ada mobil favorit, kemudian ada mobil John Cooper Walk. Jadi kita bisa pilih model apa aja yang kita inginin di mobil ini, dan mobilnya tuh bisa kita putar-putar gitu. Kita balik lagi ke pengaturan di entertain systemnya. Nah, pengaturannya itu di sini seperti gue bilang tadi banyak. Kemudian ada seat comfort, itu bisa kita setting lewat sini. Terus kemudian parking, kameranya belakang bisa kita lihat, driving setting bisa kita setting di sini, dan pokoknya banyak lah settingannya di sini. Jadi lengkap banget pengaturannya di sini. Oke. Terus selain pengaturannya di sini, itu tampilan utamanya cukup menarik ya, karena dia kalau sama sebenarnya desainnya sama sebelumnya, tapi ini lebih menarik UI-nya, jadi tampilannya bisa lebih soft ya pergerakannya. Nah, di mobil ini ada driving experience, jadi kalian bisa pilih mode berkendara ya kalau di itu bahasa biasanya. Nah, setiap kita ngerubah mode berkendara itu otomatis tampilan instrumen clusternya di sini akan berubah menyesuaikan dengan experience driving yang kita pilih. Nah, experience drivingnya tuh ada go-kart, terus core ini normal ya, kemudian ada green, kemudian ada VVT tampilan video ya, kemudian ada timeless, kemudian ada personal dan balance. Nah, setiap masing-masing mode berkendara, setiap kita pilih itu dia ada kayak suara muncul, kemudian instrumen cluster di dalamnya itu berubah sesuai dengan experience berkendara yang kita pilih.
Nah, beralih ke bawahnya itu dia ada tombol. Ini ada kayak tombol volume sebelah kiri ya, sama on off buat audionya. Kemudian di sini ada shortcut buat experience berkendaranya, jadi kita lebih mudah merubahnya. Dan start stop engine dan tuas transmisinya berubah dari yang sebelumnya ada besar gitu ya di sini. Nah, ini tuh cuman kayak merubah mode experience driving ya, jadi kecil gitu. Dan parking brake-nya dia sudah tombol. Nah, di bawahnya tuh dia ada pengaktif kamera segala macam, defogger depan belakang udah bisa lewat sini, dan lampu hazard. Nah, di bawahnya lagi tuh dia ada wireless charging, modelnya berdiri gini, jadi dia model sakut, kita bisa naruh handphone di sini. Di sebelahnya ada cup holder 2 biji, ini tempat penyimpanan buat duit receh nih kalau gue nih. Dan di sini tempat penyimpanan yang ada power outlet 12 volt sama 2 buah USB slot Type C. Dan ini kalian bisa lihat ada bulet-buletan gitu, kalau kita buka tuh dia jadi tempat penyimpanan yang nggak begitu besar tapi lumayan lah ini. Nah, di sini ada armrest, dan ini armrestnya fix ya, nggak bisa dibuka, nggak bisa dimaju mundur, jadi fix. Nah, selain tempat penyimpanan tertutup di depan sini tadi, itu ada di sini nih yang cukup luas lumayan, dan ambient lights-nya tuh ada juga di bawah dashboardnya sini ya. Nah, perbedaannya lagi dengan yang sebelumnya, untuk pengaturan bangkunya, kalau sebelumnya itu masih manual, kalau yang ini sudah elektrik ya. Jadi pengaturannya ada maju, mundur, high adjuster, reclining, kemudian tegak punggungnya, itu semuanya sudah elektrik, dan ada memory seat-nya di sebelah kanan sini. Nah, bangku depan ini juga dia sudah elektrik, jadi depannya dua-duanya sudah elektrik. Nah, terus setirnya dia bisa di style tilt sama teleskopik, sama-sama seperti sebelumnya. Dan setirnya dia menggunakan bahan kulit yang ada jahitan asli di dalam, dan tombol-tombolan masih sama seperti sebelumnya. Kanan buat entertainment system, kiri buat driving assist-nya ya. Nah, kemudian di belakangnya tuas-tuasan sama seperti sebelumnya, kiri buat lampu, kanan buat wiper-wiperan. Nah, door panelnya itu dia bahannya sama seperti ini ya, dashboardnya dia fabric, dan handle-nya agak berubah, dia agak lebih kecil. Door lock-nya ada di pintunya sini, kemudian power window 2 titik kanan kiri, ada automaticnya. Electric mirror sudah ada di sini, otomatis retract, dan tempat penyimpanan cup holder ada di door panelnya sini. Nah, yang kena tangan kita nih dia menggunakan bahan empuk ya, bahan sama seperti bahan bangkunya. Nah, kemudian untuk speakernya dia menggunakan speaker Harman atau Cordon ya, jadi audionya sudah sangat baik. Nah, kemudian sun visor, ada lampu, ada kacanya, tapi nggak ada lampunya. Kalau yang sebelumnya kayaknya ada lampunya ya. Nah, ini ada membaca yang sudah touchscreen, tombolnya, kemudian ini buat buka tutup sunroofnya. Oh ya, satu lagi ketinggalan tadi, yang gua bilang tadi ada pengaturan bangkunya. Jadi pengaturan bangkunya ini kita bisa atur seat adjust, kemudian memory seat, semuanya bisa kita cek di sini. Bahkan kita bisa mengaktifkan pijatan massage di bangkunya sini. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Mini Cooper S 3-door ini. Nah, mobil ini memang baru dikeluarkan di acara Gias 2024, jadi mobil ini memang masih fresh banget. Jadi kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau kalian mau cek promo-promonya, kalian silahkan hubungi nomor yang ada di bawah gua, atau kalian bisa cek aja di deskripsi karena kita tampilkan dari tadi sepanjang video ini. Nah, gimana menurut kalian tentang perubahan yang dilakukan oleh Mini terhadap Mini Cooper S 3-door ini? Beberapa fitur memang ditambahkan seperti driving assist dan segala macamnya, fitur-fitur, bahkan bangkunya sekarang sudah elektrik. Tapi ada juga yang dikurangi, tapi menurut kami yang dikurangi itu tidak terlalu berpengaruh karena memang kembali lagi ke selera dan desain yang kita inginkan. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa subscribe juga kalau ada yang belum subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.